Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Hidayah dari 10 TJKT. Saya sekolah di SMKN 5 Solok Selatan. Saya mengambil jurusan TKJ. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi Internet of Things IoT pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Bayangkan semua benda di sekitarmu, mulai dari kulkas hingga mobil, terhubung ke internet dan bisa saling berkomunikasi. Itulah konsep dasar IoT. Jadi IoT adalah jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek fisik lainnya yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan mereka mengumpulkan dan berbagi data. Unsur-unsur pembentuk IoT. 1. Perangkat. Perangkat adalah benda fisik yang dilengkapi sensor dan konektivitas. 2. Sensor. Sensor adalah alat yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. 3. Konektivitas adalah jaringan yang menghubungkan perangkat internet. 4. Data. Data informasi yang dikumpulkan oleh sensor dan dikirim melalui jaringan. 5. Aplikasi. Aplikasi program yang memproses data dan memberikan perintah kepada perangkat. Teknologi ini berinteraksi dengan jaring komputer. Adalah IoT menggunakan jaring komputer untuk mengirimkan data yang dikumpulkan oleh sensor ke server atau wallet. Data ini kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan tindakan tertentu. Misalnya, termostat pintar bisa mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan data suhu yang dikumpulkan. IoT mengubah cara kita berinteraksi dengan rumah kita. IoT menggunakan jaringan komputer untuk mengirimkan data yang dikumpulkan oleh sensor ke server atau ke wallet. Data ini kemudian diproses, dianalisis untuk menghasilkan tindakan tertentu. Misalnya, termostat pintar bisa mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan data suhu yang dikumpulkan. Keamanan jaringan dapat dijamin dalam era IoT. 1. Enkripsi data adalah melindungi data yang ditransmisikan. 2. Autentikasi. Autentikasi memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat mengakses jaringan. 3. Pembaharui perangkat lunak. Pembaharuan perangkat lunak memperbaiki kerentanan keamanan. 4. Gunakan password yang kuat. Gunakan password yang kuat dilindungi akses ke perangkat. Jaringan 4G menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan 4G. Hal ini memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke internet secara bersamaan dan memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan lebih andal. Smart home adalah rumah yang dilengkapi dengan perangkat pintar yang terhubung ke internet dan dapat dikontrol secara otomatis atau melalui aplikasi. Smart city. Smart city adalah kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup warganya. Smart device. Perangkat elektronik yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet dan memiliki kecerdasan buatan. Smart home adalah salah satu penerapan IoT yang paling populer. Semua perangkat pintar di dalam smart home saling terhubung melalui jaringan IoT. Lanjut. Contoh perangkat yang biasa ditemukan di smart home. 1. Termostat pintar. 2. Lampu pintar. 3. Speaker pintar. 4. Kamera keamanan pintar. 5. Kulkas pintar. Lanjut, manfaat dari memiliki smart home. 1. Keamanan, mengontrol perangkat rumah dari jarak jauh. 2. Efisien, menghemat energi. 3. Keamanan,
memantau rumah dari jarak jauh. Lanjut, tantangan dalam implementasi IoT. 1. Keamanan. Risiko serangan cyber. 2. Standarisasi. Kurangnya standar yang seragam untuk perangkat IoT. 3. Privasi. Kekhawatiran tentang data pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Lanjut, tantangan dalam implementasi smart home. 1. Biaya membangun smart home bisa mahal, terutama jika ingin mengganti semua perangkat sekaligus. 2. Keamanan, risiko peretasan dan pencurian data pribadi. 3. Kompatibilasi. Tidak semua perangkat pintar kompatibel satu sama lain. 4. Kompleksitas. Memasang dan mengoperasikan sistem smart home bisa rumit bagi beberapa orang. 6. Privasi. Kekhawatiran tentang data pribadi dikumpulkan oleh perangkat pintar. Lanjut, cara membuat smart home. 1. Mulai dengan perangkat tunggal, misalnya membeli lampu pintar atau termostat pintar sebagai langkah awal. 2. Gunakan hub pintar. Perangkat ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk semua perangkat pintar di rumah. 3. Pilih platform smart home. Ada banyak platform smart home yang bersedia seperti Google Home, Amazon Alexa, atau Apple HomeKit. 3. Konsultasi dengan ahli. Jika kamu merasa kesulitan, kamu bisa meminta bantuan dari ahli untuk merancang dan memasang sistem smart home. Lanjut, dampak sosial dari meluasnya penggunaan smart home. 1. Positif. 1. Kenyamanan, meningkat kenyamanan dan efisien hidup sehari-hari. 2. Efisien energi, mengurangi konsumsi energi. 3. Keamanan, meningkatkan keamanan rumah. 4. Aksesibilitas, membantu orang dengan disabilitas. Dampak negatif. 1. Ketergantungan, terlalu bergantung teknologi. 2. Pemisahan sosial, mengurangi interaksi sosial langsung. 3. Digital divide, tidak semua orang memiliki akses ke teknologi smart home. Lanjut, masa depan smart home. 1. Interaksi al. Perangkat pintar akan semakin cerdas dan mampu belajar dari kebiasaan pengguna. 2. Kustomisasi. Pengguna akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan smart home sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. 3. Interaksi yang lebih alami. Pengguna akan dapat berinteraksi dengan perangkat pintar melalui suara atau gerakan. 4. Berkelanjutan adalah smart home akan semakin fokus pada keberlanjutan dan efisien energi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.